Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kareka Ananda Dewangga, CGB Angkatan 8, Kota Salatiga. Kali ini saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual modul 1.2, yaitu terkait peran guru penggerak. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Peran saya sebagai guru penggerak yang akan dilakukan 3 tahun mendatang adalah yang pertama, sebagai pemimpin pembelajaran. Saya akan mengaplikasikan sepenuhnya peran guru sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu antara lain menerapkan budaya 7S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan semangat selalu, serta budaya kebersihan kelas. Kemudian membangun kesepakatan kelas. Selanjutnya, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian menjadikan murid sebagai pusat pembelajaran. Selain itu, mengembangkan kemampuan IT agar mampu menuntun murid beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, mempraktikkan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan bermakna. Berikut dokumentasi pemimpin pembelajaran yang sudah saya lakukan. 2. Sebagai guru penggerak, kita dapat menjadi coach bagi rekan guru yang lain, yaitu meningkatkan nilai-nilai kemandirian, nilai reflektif, nilai kolaboratif, nilai inovatif, dan berpihak pada murid. Kita juga dapat memiliki kemampuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada rekan guru terkait peningkatan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Kemudian dapat memberikan coaching terkait dengan penyusunan perangkat pembelajaran yang berpusat pada murid dan kebutuhannya, serta pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, dapat memberikan pelatihan terkait media pembelajaran yang inovatif sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Berikut dokumentasi terkait coach bagi rekan guru yang lain. Kemudian yang ketiga, berkolaborasi antar guru. Berkolaborasi dengan semua elemen sekolah, kepala sekolah, sesama guru, dan warga sekolah dalam mensukseskan visi dan misi sekolah. Hal ini dilakukan dengan berkolaborasi mewujudkan sekolah sehat, adiwiyata, sekolah ramah anak, berprestasi, dan menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Berkolaborasi dengan guru lainnya mewujudkan pendidikan karakter di sekolah dengan penerapan budaya 7S dan Rogoh Laci. Berkolaborasi dengan sesama guru dalam rangka mensukseskan sekolah penggerak dan kurikulum merdeka melalui berbagai pelatihan atau IHT. Berkolaborasi dengan guru yang lain mewujudkan pembelajaran yang bermakna dengan proyek mata pelajaran maupun proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat dengan P5. Berikut adalah dokumentasi kolaborasi dengan antar guru. Yang keempat, mampu menggerakkan komunitas praktisi. Saya akan mulai menggerakkan komunitas praktisi dengan praktisi pendidikan di sekolah tingkat paling kecil, yaitu MGMP Matematika. Kolaborasi ini tentunya akan sangat bermanfaat untuk pengembangan perangkat dan media pembelajaran yang berpusat pada murid. Selain itu, proses refleksi dan program tindak lanjut akan sangat bermanfaat untuk peningkatan mutu dan kompetensi sesama guru mata pelajaran matematika. Yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Melibatkan murid dalam merancang pembelajaran sesuai harapan, minat, dan bakat mereka terkait pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan kepemimpinan murid.
Kemudian melibatkan murid dalam membuat kesepakatan bersama di kelas dalam rangka membiasakan budaya positif. Selain itu, melibatkan murid dalam merancang program kerja dan kegiatan pembelajaran baik intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lalu melaksanakan pembelajaran berpusat pada murid dengan memberikan kesempatan kepada mereka mengemukakan pendapat, memberikan saran, serta umpan balik. Selanjutnya, memaksimalkan program literasi sekolah dan memberikan kesempatan kepada murid untuk menampilkan melalui mading atau karya digital. Dan yang terakhir, melibatkan murid dalam kampanye mewujudkan sekolah ramah anak dan anti-bullying. Untuk mewujudkan kelima peran guru sebagai penggerak, maka perlu kita mempunyai nilai-nilai yang dapat ditingkatkan sebagai guru penggerak, yaitu yang pertama nilai mandiri, kemudian nilai inovatif, nilai reflektif, selanjutnya nilai kolaboratif, dan yang terakhir adalah nilai yang berpihak pada murid. Yang pertama, mandiri. Saya akan memperkuat nilai mandiri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan baik daring maupun luring untuk meningkatkan kompetensi sebagai guru penggerak. Kemudian saya akan berlatih secara mandiri dan aktif bertanya kepada teman sejawat dan para ahli dalam meningkatkan kompetensi dalam bidang IT maupun dalam perencanaan pembelajaran. Yang kedua, nilai inovatif. Mengikuti pelatihan untuk mengembangkan media pembelajaran yang inovatif. Kemudian mencari peluang atau potensi yang ada di sekitarnya, baik dari guru lain, murid, kepala sekolah, orang tua murid, ataupun komunitas lainnya untuk mendukung ide orisinil demi menguatkan pembelajaran murid. Kemudian mencari potensi sosial budaya masyarakat sekitar untuk dijadikan sebagai sumber belajar yang bermakna bagi murid. Selanjutnya, nilai yang ketiga adalah nilai reflektif. Bisa diambil dengan memaknai kesan positif atau negatif pengalaman yang terjadi di sekeliling, baik yang terjadi pada diri sendiri ataupun pihak lain. Dan melakukan evaluasi kembali pengalaman-pengalaman yang sudah saya lalui hingga bisa menjadi pembelajaran dan panduan untuk menjalankan peran di masa mendatang. Selanjutnya, melakukan aksi perbaikan dan terbuka untuk meminta dan menerima umpan balik dari orang di sekelilingnya. Kegiatan refleksi ini sangat penting baik dalam mewujudkan program sekolah maupun menjadi pemimpin pembelajaran di kelas. Yang keempat, nilai kolaboratif. Dalam nilai kolaboratif, dapat kita tingkatkan dengan memperkuat nilai kolaboratif sebagai guru penggerak dengan senantiasa membangun hubungan kerja yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Melibatkan praktisi sekolah, murid, orang tua dalam merancang pelaksanaan pembelajaran dan proyek P5. Berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan di sekolah untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Dan yang terakhir, nilai berpihak pada murid, yaitu memperkuat nilai berpihak pada murid sebagai guru penggerak dengan merancang perangkat mengajar dan melaksanakan pembelajaran sesuai kebutuhan murid dengan konsep diferensiasi baik metode, media belajar, sumber belajar, maupun proyek hasil belajar. Kemudian melibatkan murid dalam merancang proyek P5 agar menghasilkan proyek yang bermakna bagi murid. Selanjutnya, memahami karakteristik masing-masing murid
dengan melakukan asesmen diagnostik di setiap awal tujuan pembelajaran. Kemudian, tidak akan memaksa murid menyelesaikan tujuan pembelajaran dalam waktu yang sama karena anak memiliki kemampuan kodrat yang berbeda-beda. Saya akan melaksanakan pembelajaran bermakna baik di dalam maupun di luar kelas. Dan yang terakhir, menuntun murid dengan welas asih dalam mengembangkan potensi dalam intra maupun ekstrakurikuler. Sekian penjelasan dari saya. Semoga peran saya sebagai guru penggerak dapat mewarnai pendidikan di Indonesia untuk masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.